Chapter 1172 One Piece telah rilis dengan judul Elbaf yang aku kagumi. Di mana pada chapter kali ini, Jarul mendeklarasikan perang. Lalu kita juga tahu bahwa ternyata Jarul adalah yang terkuat di lautan pada 300 tahun lalu. Dan Zoro yang tumben-tumbenan memiliki sebuah rencana. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1172 One Piece, kita diperlihatkan Bonchan yang sedang merias wajahnya serta beberapa angsa yang mengacak-acak kosmetiknya. Tapi minasan, coba deh perhatikan dua angsa ini. Apakah Oda Sensei sengaja memberi petunjuk jika itu adalah Joy Boy dan Imusama? Atau justru Luffy akan bertarung melawan Imusama? Tertulis pada panel awal, lift itu naik menuju ke dunia matahari. Chapter dimulai di mana Gaban menjelaskan bahwa di atas sana ada 3 musuh dan tujuannya sangat jelas, yaitu menculik 10 anak-anak dari Elbaf lalu membawa mereka ke Marijoa. Anak-anak itu akan dijadikan tameng hidup sebagai alat agar mereka bisa mengubah para prajurit Elbaf menjadi budak perang. Mendengar itu, Khairuddin lumayan terkejut dan tidak menyangka jika ada 3 manusia yang sanggup melakukan itu semua. Bahkan bajak laut raksasa maupun Yasan tidak mampu menghentikan mereka. Mendengar itu Gaban pun meminta maaf. Lalu Sanji bertanya, sekalipun mereka anak-anak tapi ukurannya tetap raksasa. Bagaimana mungkin 3 orang seukuran manusia dewasa bisa memindahkan mereka? Mendengar itu Zoro hanya terdiam. Lalu Gaban menjawab bahwa salah satu dari 3 orang itu adalah seorang perempuan. Dia memiliki kemampuan panah yang aneh sehingga anak-anak itu sama sekali tidak mampu melawannya. Mereka hanya terus berjalan menuju ke pelabuhan desa barat. Lalu semuanya akan berakhir jika mereka berhasil mencapai kapal dan melarikan diri ke laut. Karena disitulah titik penentunya. Rodo lalu bertanya, kenapa mereka tidak langsung merebut kembali anak-anak tersebut? Gaban kembali menjelaskan bahwa salah satu dari ketiganya adalah seorang pria bernama Sommers. Gaban mengaku jika dia sedikit mengenalnya. Menurut Gaban, Sommers menjadi manusia duri setelah memakan buah iblis Iba-Ibanomi sehingga Sommers dapat memanipulasi sulur tanaman berduri tajam dengan bebas. Gaban mengatakan bahwa sulur-sulur itu bisa menjadi transparan atau tidak terlihat dan Sommers telah melilitkannya ke tubuh anak-anak. Mendengar itu, Gerd pun merasa jika itu terlalu kejam karena mereka tidak bisa langsung menarik para anak-anak. Gaban lalu membenarkannya karena sulur itu sekeras besi. Jika mereka ceroboh dan mencoba memecah formasi barisan anak-anak itu, mereka akan berubah menjadi sasaran tusukan. Semuanya sudah diatur agar mereka saling melukai. Dan lebih dari itu, yang terakhir tampaknya memiliki kekuatan untuk mewujudkan mimpi buruk menjadi kenyataan. Hal-hal yang paling ditakuti anak-anak itu hidup dan muncul untuk mencegah mereka melarikan diri. Gaban terus menjelaskan bahwa anak-anak itu mungkin terlihat hanya berjalan sempoyongan di siang hari. Tetapi tampaknya mustahil bagi siapapun untuk menghentikan mereka. Karena para penyusup telah menyiapkan semacam permainan terdistorsi dengan menggabungkan 3 kemampuan mereka. Namun, Khairuddin bersikeras bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menyelamatkan anak-anak itu. Bahkan Khairuddin memberikan solusi bahwa cara tercepat adalah menyerang ketiga pengguna buah iblis tersebut. Begitupun dengan Goldberg yang meyakini, bahkan jika mereka mengaku abadi, pasti ada cara untuk menjatuhkan para penyusup. Mereka bisa mencoba menjebak mereka, menghancurkan mereka, atau bahkan memakan mereka. Mendengar itu, Gaban pun tertawa dan berkata jika itu terdengar menjanjikan. Kita lalu melihat di mana lift tersebut telah sampai di dunia matahari, namun Khairuddin begitu terkejut melihat para monster mimpi yang ada di hadapannya. Bahkan Khairuddin tampak fokus dengan monster mimpi yang satu ini minasan. Sepertinya itu adalah ketakutan Khairuddin sendiri ya. Mereka pun tidak menyangka dan melampaui apa yang dibayangkan. Mereka bertanya, apakah para monster itu tidak memiliki batas?
Bahkan mereka melihat kapal Great Eyrick yang sudah terbakar Minasan. Gaban lalu menjelaskan bahwa Dory dan Brogy tadi berada di atasnya, memimpin serangan bersama kru mereka. Tetapi mereka ditembak jatuh oleh monster-monster tersebut. Mendengar itu, Khairuddin merasa tidak mungkin. Tiba-tiba Kashi muncul dengan penuh luka Minasan. Khairuddin merasa bersyukur karena Kashi selamat, lalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kashi menjawab bahwa Khairuddin pasti tidak percaya jika Dory dan Brogy sedang berusaha membunuh tetua Jarul. Mereka semua seperti kehilangan akal. Kashi lalu meminta tolong agar mereka semua harus menghentikannya. Kita pun melihat bagaimana Dory, Brogy, dan beberapa raksasa lainnya terus berjalan menuju ke desa barat. Gert lalu bertanya pada Kashi, bagaimana kondisi anak-anak? Kashi pun menjelaskan bahwa Ripley dan yang lainnya mengejar mereka, tetapi Kashi belum mendapatkan kabar apapun tentang keadaan mereka. Tapi menurut Kashi, anak-anak itu mungkin sudah mencapai pelabuhan sekarang. Mendengar itu, Rodo pun sangat terkejut karena menyadari jika Bjorn, adik laki-lakinya juga termasuk salah satu sandera tersebut. Tanpa basa-basi, Rodo langsung menuju ke anak-anak, begitupun dengan Gert dan Goldberg yang segera mengikutinya Minasan. Sanji bertanya kepada Kashi, ke arah mana sekolah itu? Karena Nami dan yang lainnya seharusnya sudah dekat. Kashi pun memperlihatkan api yang ada di kejauhan. Api itu berasal dari sekolah dan perpustakaan burung hantu. Sanji kembali bertanya, kenapa tempat itu sampai terbakar? Zoro juga ikut bertanya, apa tadi Kashi berkata bahwa Dory dan Brogy sudah kehilangan kendali? Mendengar itu, Kashi pun membenarkannya. Dengan berlumuran darah, Kashi lalu memohon untuk segera menolong tetua Jarul yang sedang dalam bahaya. Kita lalu diperlihatkan peta di cabang nomor 8 Minasan, di mana Khairuddin, Gaban, Zoro, Sanji, Stanson, Gert, Rodo, dan Goldberg berada tepat di dekat lift dan Great Eyrick yang terbakar. Lalu, posisi sekolah dan perpustakaan burung hantu yang semakin terbakar hebat. Diperlihatkan pula posisi Saul yang tidak jauh dari sekolah dan kelompok Nami, di mana mereka berempat masih terikat oleh panah Gungko Minasan. Robin tampak sedih karena melihat perpustakaan burung hantu yang sudah terbakar. Jinbe pun tampak ragu jika Chopper akan kembali dalam waktu dekat, serta Brook yang juga pergi entah kemana. Jinbe merasa Brook sedang merencanakan sesuatu. Tapi dengan kesal, Nami berharap ada yang menyingkirkan panah-panah tersebut sebelum anak-anak itu dibawa pergi. Begitupun dengan Usopp yang tak tahan melihat Dory dan Brogy menjadi iblis. Lalu di tengah hutan, ada pasukan raksasa yang terkena Domi River Sea dan sedang menuju ke desa barat. Mereka berniat untuk membunuh tetua Jarul. Kemudian dekat dari pasukan raksasa Domi River Sea, ada Ripley dan beberapa raksasa yang menuju ke posisi anak-anak yang sudah dekat dari pelabuhan. Di mana anak-anak itu ada yang ketakutan dan ada juga yang memberanikan diri sebagai prajurit Elbaf. Lalu, di desa barat dekat dari Kastil Aurus, para raksasa menyuruh Jarul untuk segera lari, itu karena mereka tidak punya pilihan lain. Apalagi Kapten Dory dan Brogy sudah tidak mendengarkan mereka lagi. Namun, Jarul tidak ingin mundur karena masih ada sesuatu yang harus dia sampaikan kepada warga Elbaf. Kemudian, Denden Mushi raksasa pun diaktifkan yang jangkauannya ke seluruh pulau Elbaf. Jarul lalu berkata, dengarkan wahai rakyat Elbaf, aku akan menceritakan semuanya sebelum aku mati. Mendiang raja kita yang terkasih, Harald, selalu percaya bahwa Elbaf harus bersatu dengan dunia luar. Dan keyakinan itulah yang mendorongnya untuk mencoba bergabung dengan pemerintahan dunia. Di sini, Imu Sama yang berada di dalam tubuh Gungko hanya mendengarkan perkataan Jarul. Lalu Jarul melanjutkan, tetapi upayanya justru ditolak dan dikhianati 14 tahun lalu pada hari yang penuh takdir. Para raksasa yang mendengarnya pun begitu terkejut. Jarul kembali melanjutkan, aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri.
Harald dan seluruh prajuritnya dibunuh oleh perbuatan seorang iblis. Hingga hembusan nafas terakhirnya, Harald berjuang untuk mencegah Elbaf jatuh ke tangan iblis tersebut. Raksasa lainnya pun akhirnya sadar jika ternyata bukan Loki yang membunuh Raja Harald. Jarul menyambung kembali, "Aku memilih bungkam karena takut rakyat kita bangkit menuntut balas dan justru menyeret kita ke dalam perang yang terlalu dini. Perang yang tidak pernah diinginkan oleh raja kita." Loki menanggung kemarahan rakyat seorang diri ketika ia berlayar ke laut. Dia mungkin selalu terlihat kasar, tetapi dia tidak bersalah. Para raksasa pun kembali terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Jarul. Begitupun dengan Zoro yang berada di pundak Hairudin berkomentar, "Kurang lebih seperti itu intinya." Hairudin berharap agar tetua Jarul tidak sampai terbawa emosi. Lalu Jarul meneruskan pidatonya, "Hari ini 3 iblis baru telah muncul untuk menundukkan bangsa kita. Aku sempat berharap semua ini telah berlalu, tetapi sekali lagi kita membutuhkan kekuatan besar." Kita pun diperlihatkan Killingham, Imusama versi Gunko, dan Sommers Minasan, di mana Sommers berkata jika sepertinya pekerjaannya sudah selesai, dia merasa akan segera kembali tidur. Jarul melanjutkan, "Aku berbicara kepada kalian sekarang, wahai para iblis. Kalian boleh merampas budaya dan sejarah kami, tetapi lepaskan anak-anak kami. Jika kalian mengira tindakan ini akan menghancurkan semangat kami, kalian telah melakukan kesalahan besar. Kami tidak akan menunjukkan kesabaran yang sama seperti yang Harald lakukan. Kalian berbicara tentang menundukkan kami dan membayangkan rakyat kami sebagai budak. Menurut kalian, dengan siapa sebenarnya kalian berhadapan?" Di saat Jarul mengatakan itu, kita pun diperlihatkan sekolah dan perpustakaan burung hantu yang semakin terbakar. Kemudian wajah ketakutan Enji dan Ronja, lalu para raksasa yang sudah kalah, serta Imusama yang masih terdiam. Ketika Jarul berkata, "Maafkan aku anak-anak, tutup telinga kalian jika bisa." Kita pun melihat para sandera anak-anak yang terus berjalan sembari memperhatikan perkataan Jarul Minasan. Mendengar itu, Usopp lalu berteriak, "Ucapan yang bagus Jarul, Elbaf yang aku kagumi tidak akan pernah bertekuk lutut." Kemudian Jarul melanjutkan perkataannya, "Jika ramalan-ramalan Harley itu benar, suatu hari dunia pasti akan menghadapi perpecahan besar. Kalau begitu, biarlah terjadi. Mulai hari ini, seluruh Elbaf akan berdiri melawan pemerintah dunia. Apa kalian benar-benar mengira duri, ilusi, dan permainan Domi Reversi ini cukup untuk membuat kami tunduk?" Wah, merinding Minasan. Zoro pun tersenyum dan menyukai perkataan Jarul, membuat Hairudin menjelaskan bahwa 300 tahun yang lalu, Jarul dikenal sebagai makhluk terkuat yang pernah ada di lautan. Jarul pun mengakhiri pidatonya dengan berteriak, "Kami tidak akan pernah tunduk pada kekuasaan iblis. Bagaimana pendapat kalian, wahai prajurit Elbaf yang bangga?" Saat itulah para prajurit raksasa langsung bersemangat dan sepakat dengan apa yang dikatakan oleh tetua Jarul Minasan. Begitupun dengan Usopp yang sangat senang sampai berteriak, "Elbaf yang aku kenal dan aku cintai telah kembali." Namun Nami justru marah karena bagaimanapun mereka harus fokus menyingkirkan panah-panah sialan milik Gunko ini. Jarul lantas berseru dengan keras, "Kami akan melindungi perdamaian yang diimpikan Harald." Secara serentak, para raksasa pun mengiyakannya Minasan. Bersamaan dengan itu, raksasa Domi Reversi pun muncul di desa barat. Begitupun dengan kelompok Hairudin, di mana Hairudin menjelaskan bahwa mereka tidak boleh terjebak di antara raksasa Domi Reversi karena semuanya akan berakhir.
Dengan tersenyum penuh keyakinan, rasa percaya diri, dan rasa bangga, si Babang Tampan Zoro yang memegangi Enma menyuruh yang lainnya untuk tenang karena dia punya rencana. Tertulis pada panel akhir, secercah perlawanan pun menyala. Dan chapter 1172 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, Tetua Jarul akhirnya mendeklarasikan perang besar melawan pemerintah dunia. Bahkan dengan pidatonya itu, semua raksasa Elbaf akhirnya tahu jika Loki tidak bersalah. Siapa yang menyangka pula kalau Jarul adalah yang terkuat pada 300 tahun yang lalu kan? Dan tentu saja, kita semua pasti menunggu rencana seperti apakah yang akan dilakukan oleh calon pendekar pedang terkuat ini minasan. Semoga tidak bikin tersesat ya. Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur. Hiyata. Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.